Ternyata jadi dewasa itu nggak seseru yang kita bayangin dulu ya. Pengen deh rasanya jadi anak kecil lagi. Halo semuanya, welcome back to my daily journal. Ternyata di umur yang udah nginjek 20 tahun ini, lebih tepatnya aku sekarang 21 ya. Banyak banget hal yang wah bikin kepala pusing, bikin badan capek. Intinya benar-benar menguras tenaga dan emosi. Dan itu semua aku alamin akhir-akhir ini ya. Beberapa bulan ke belakang di mana aku benar-benar bingung banget tentang pendidikan aku, masa depan aku, pekerjaan aku. Ya, karir dan profesi lah segala macamnya. Jadi malam ini kita bakal ngobrol tentang fenomena yang aku alami di usia 20-an ini. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru nonton, kenalin aku Seno, dan di segmen ini judulnya Daily Journal, aku akan berbicara atau kita bakal ngobrol bareng-bareng tentang masalah-masalah kehidupan kita sehari, self-improvement, motivasi, dan segala macam yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Intinya ini segmen yang agak ngacak ya. Aku bisa bahas apa aja, yang penting aku pengen semua hal yang aku bahas itu punya impact dan menginspirasi buat kalian juga. Nah, kita balik lagi ke topik malam ini, yaitu apa yang aku rasain ya di umur 21 ini ketika aku udah menginjak masa-masa kuliah dan sekaligus aku bekerja ya sekarang. Terkadang ada momen yang aku itu bener-bener kayak down banget. Kenapa? Karena aku terlalu banyak mikirin tentang karir aku ke depannya, masa depan aku lah intinya. Terlebih lagi sekarang aku sedang bingung untuk mengambil kuliah ya, karena just for your information, aku ngundurin diri dari kampus aku. Sebenarnya baru 2 semester sih, cuman aku ngerasa aku nggak bisa lagi di kampus ini dan memilih buat pindah ke universitas lain. Dan sekarang aku lagi bener-bener bingung kemana aku harus pergi, ke kampus mana yang harus aku pilih ya lebih tepatnya. Kalau jurusannya sih udah jelas, aku pengen lanjutin jurusan aku yang sebelumnya di accounting, but yeah, I still confused about the university, where should I go like that. Pilihannya sih ya yang disaranin orang tua aku ke universitas terbuka. Cuman ya, meskipun pilihannya udah ditentuin, tetap aku masih bingung karena besok pendaftarannya udah tutup dan nilai dari kampus lama aku belum keluar karena masih UAS ya. Aku masih ikut UAS nih. Jadi nanti habis UAS aku udah nggak lanjut semester 3 di kampus lama aku. Karena untuk di UT itu aku pengen ngambil kelas RPL, jadi nggak usah ngulang matkul yang udah dipelajarin, bisa lanjut. Dan itu butuh transkrip nilai ya, dan itu kan kita harus ulangan dulu gitu. Makanya aku bener-bener bingung banget di sini, haruskah aku ambil kelas RPL ini ya di UT, atau aku pilih kampus lain dan ngurang dari semester 1 lagi, yang artinya aku harus membuang, bukan harus ya, seakan-akan aku ngebuang 1 tahun aku buat belajar dan pindah kampus lain dan di jurusan ngulang lagi gitu. Konklusinya apa? Ya efeknya aku bakal telat lulusnya dibanding teman-teman aku yang lain yang mereka kuliah nggak gap year, nggak ada gapnya lah. Jadi kemungkinan aku bakal gap 1 semester karena telat daftarannya. Ya mau gimana lagi kan, mana juga kita nggak ada yang tahu kan apa yang bakal jadian besok. Selain aku bingung masalah kampus, aku juga bingung tentang masalah karir ya. Jujur, masalah karir ini yang paling aku pikirin sekarang. Kenapa? Karena sekarang kan aku masih hitungannya lulusan SMA. Jadi ya pekerjaan yang bisa aku apply, pekerjaan yang tersedia buat aku itu bener-bener sempit banget. Dan udah sempit, saingannya juga berat-berat. Mungkin adalah pekerjaan-pekerjaan yang dia mau nerima anak-anak SMA, lulusan SMA lebih tepatnya. Tapi banyak juga saingan yang dari S1. Kalau kalian lihat beritanya kan sekarang pengangguran lagi banyak banget dan banyak mahasiswa lulusan S1 yang mereka susah nyari kerja. Nah dari situlah saingan-saingannya banyak ya teman-teman ya. Dan aku mikirin gini tuh nggak sehari 2 hari, kadang bisa seminggu, kadang bisa lama lah pokoknya. Bahkan sampai sekarang kalau lagi duduk nih ya, aku lagi duduk misal lagi baca buku, lagi nonton YouTube, atau lagi belajar gitu kan, terkadang kelewat aja pikiran gitu, lagi baca pelajaran tiba-tiba ada sedikit intervensi di otak gitu. Ntar lu pas sudah lulus mau jadi apa, lu besok kerjanya mau lanjut di sini apa enggak, atau ada pikiran apa aku harus ini ya switch karir gitu ya. Kadang juga pas lagi kerja kepikiran gitu, kok gue bosen sih, kok aku bosen, aku capek di kerjaan ini, pengen deh ke kerjaan yang lain, pengen deh ke kerjaan yang gajinya lebih besar, posisinya lebih enak gitu, company yang lebih besar. Bener-bener
entah kenapa, entah datang dari mana pemikiran-pemikiran kayak gini ya teman-teman ya. Dan aku yakin bukan cuma aku doang yang ngerasa kayak gini. Mungkin kalian juga punya masalah yang sama, kalian punya kebingungan-kebingungan yang sering datang gitu ya. Nggak cuma sekali dua kali teman-teman, ini bener-bener sering banget. Kayaknya hampir sepanjang tahun deh gue kayak gini. Dan ya akhir-akhir ini aku jujur sering nonton video-video tentang self improvement ya di YouTube. Terlebih punyanya Bang Zahid ya, Zahid Ibrahim. Konten dia beneran bagus dan ya bisalah ada insight-insight baru yang aku dapetin dari situ. Video terbaru dia tentang quarter life crisis dan itu benar-benar terjadi gitu. Aku dulu nggak pernah dengar yang namanya quarter life crisis sebelum aku terjun ke dunia kerja, terjun ke dunia kuliah ya. Selama aku masih di SMA gitu, sekolah, aku nggak pernah dengar istilah kayak gitu dan nggak paham gitu apa sih quarter life crisis ya. Dan ternyata hal itu kejadian yang sekarang aku rasain, semua yang kita rasain bareng-bareng lah. Kita bingung mau kuliahnya lanjut gimana, karir yang kedepannya seperti apa ya, apalagi yang mikir nanti kapan nikah ya. Aduh, kapan nikah nih sebenarnya masalah universal teman-teman. Tapi itu nggak terlalu penting lah, nikah-nikahan itu bisa ditunda. Yang lebih bikin pusing itu sebenarnya ke karir ya. Karena bagaimanapun juga adalah rasa kekhawatiran gitu. Kita ngelihat juga kondisi ekonomi Indonesia, terus juga ya realita-realita yang kita temuin di lapangan itulah. Realita di tempat kerja itu kayak apa, kondisinya hari-hari seperti apa, ekspektasi gaji, ekspektasi feedback dari atasan segala macam, benefitnya gitu ya. Belum juga di kampus gitu. Kadang kita tuh cuma pengen belajar gitu ya. Kita cuma pengen belajar, tapi ada aja kebijakan kampus atau kegiatan yang nambah-nambah pengeluaran, terus juga bikin kontroversi, ada aja kayak gitu. Dan banyak hal yang bikin kita tuh makin khawatir ke depannya gimana. Ini negara ini tuh ke depannya mau gimana sih? Aku juga ke depannya apakah masih menjanjikan di profesi ini? Belum lagi kalau kita lihat berita-berita sekarang ya, AI bakal gantiin manusia, AI bakal gantiin profesi ini. Terus ada berita lagi, pekerjaan ini udah mulai sepi dicari jobnya. Pekerjaan ini susah nyari job dan segala macamnya. Belum lagi ada orang-orang yang ngebanding-bandingin gitu. Misalkan mungkin tetangga atau bahkan teman kita sendiri yang dia pilih jurusan lain gitu. Terus dia cerita, wah jurusan gua gini. Tuh jurusan lu tuh ntar susah nyari kerja, di masa depan bakal ganti sama AI dan segala macamnya. Ya intinya banyak faktor lah, entah itu dari luar dan dari dalam diri kita sendiri nih, keraguan-keraguan tersebut muncul dan bikin hampir depresi sih sebenarnya. Wah, stres banyak banget pikiran. Pokoknya hari-hari tuh ada aja rasa was-was yang muncul gitu. Dan aku jujur nggak tahu ini bakal sampai kapan pemikiran kayak gini akan ada. Ya seenggaknya kemungkinan semua kekhawatiran ini bakal hilang ketika ya kita udah sukses, kita udah sampai di finishnya, kita baru bakal udah tenang, udah dapat kerjaan yang bagus, udah secara ekonomi sudah mapan, secara finansial sudah bagus gitu lah ya. Tinggal urusan jodoh, urusan keluarga itu nanti lah. Tapi ya teman-teman, kalau dipikir-pikir, semakin kita menjalankan suatu hal itu ya, kita ya udahlah, kita kayak udah oke, kita jalanin aja, kita laluin aja, gak usah banyakan mikir, itu waktunya bakal terasa lebih cepat ya. Akhir-akhir ini kalian ngerasa gak sih waktu itu berjalan cepet banget? Perasaan baru kemarin deh, tahun baru 2025 ya, sekarang tahu-tahu udah bulan Juli, udah tengah tahun, bentar lagi udah tahun 2026 dan ngerasa kayak udah mau 2026 dan aku masih gini-gini aja, kuliahku masih gini-gini aja, karirku juga masih jalan di tempat gitu. Sementara kita lihat teman-teman yang lain, mereka ada yang ya udah mulai kerja, udah mulai magang. Ya intinya mereka terlihat bahagia gitu dibanding kita. Nah, terus pertanyaannya nih, apa yang udah kita lakuin selama ini buat melawan ketakutan tersebut? Apa yang udah kita lakuin untuk melawan quarter life crisis tersebut? Kalau aku pribadi ya teman-teman, jadi semenjak aku kebanyakan mikir kayak gitu, aku tuh malah rasanya ya agak tertekan ya, stres, depresi, dan kehilangan semangat buat ngelanjutin semuanya. Jadinya malas kerja, belajar juga kayak setengah-setengah gitu, karena ngerasa ini tuh nggak ada masa depannya, ini tuh gua tuh nggak bisa di sini. Jadi hal yang paling pertama, dan ini juga yang disaranin oleh banyak orang ya, yang pertama kita lakukan adalah kita berdoa. Itu yang pertama dan paling utama. Kita berdoa, perbaikin sholat, kita perbaikin ibadah. Udah, kita intinya aku mencoba buat positive thinking. Aku percaya sama apa yang udah ditakdirkan Allah buat aku. Pokoknya aku tanam dalam pikiran aku ya, di dalam hati aku bener-bener tanemin kalau Allah itu udah nyiapin yang terbaik buat aku, tapi memang belum waktunya. Jadi setiap kali aku khawatir, setiap kali aku ngerasa kayak bener nggak ya apa yang aku ambil, ini langkah jalan yang aku pilih itu bener nggak ya, aku selalu lawan rasa takut itu, rasa khawatir dengan waktunya insya Allah akan datang.
insya Allah bakal ada waktunya, momennya kita berhasil. Dan ya udah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, semuanya ada di tangan Allah, semuanya pokoknya serahin semuanya ke Allah dah. Insya Allah Allah bantu, Allah mudahkan, dan kita juga jadi lebih tenang karena kita udah yakin, percaya bakal dikasih yang terbaik. Dan kegiatan selanjutnya adalah aku ngurang-ngurangin lihat sosial media. Jadi beberapa minggu belakangan ini aku coba buat ngepres waktu sosial media aku. Bener-bener aku press di bawah 1 jam kalau bisa setiap hari, bahkan 30 menit lah kalau bisa maksimal. Jadi aku udah mulai praktekin ketika aku sampai kantor, HP itu otomatis dia ngeblokir semua aplikasi sosial media. Kalau di Samsung ada ya gitu ya, modenya gitu. Jadi diatur ke mode kerja, kita bisa blokir aplikasi yang ngerasa bisa ngedistract kita. Itu jujur berfaedah banget teman-teman, itu manfaat banget, kerjaan jadi lebih fokus, dan ya kita nggak ke distract macam-macam lah kayak TikTok, Instagram ya, itu aku tutup semua, aku nggak bisa dibuka selama jam kerja. Terus kapan bukanya? Bukanya ya bisa malam ya, atau di hari libur. Oh ya, dan juga aku udah ngurangin atau menghindari buka sosial media di waktu pagi, terlebih pas bangun tidur. Nah pokoknya jangan buka sosmed abis bangun tidur. Dulu aku emang sering banget tuh bangun tidur, set buka HP, buka Instagram. Yang pertama kali dibuka pasti Instagram tuh bangun tidur. Lihat story, lihat postingan baru ya. Apalagi kalau Liverpool habis main tuh udah pasti lihat, cek, oh pasang story menang gitu kan ya. Nah tapi sekarang aku kayak menghindari banget ngebuka Instagram, entah itu Instagram, Threads ataupun TikTok di pagi hari. Pokoknya di pagi hari jangan buka itulah. Jangan buka sosmed. Kenapa? Jadi ketika kita buka sosmed itu bakal nge-boost dopamin di otak kita. Jadi yang namanya hiburan ya, itu kan pasti bakal ngasih dopamin. Kalau kita udah ngasih dopamin di pagi hari, di awal hari kita udah dopaminnya naik, terus kita lanjut dengan kerja atau belajar yang notabene kan gak seru ya, dan ya kurang menyenangkan lah. Itu dopamin yang naik tadi itu bakal turun. Ketika turunnya itu, nah itu bikin gak enak, itu bikin malas, karena dopamin itu kan kayak bikin ketagihan gitu loh teman-teman. Jadi kita bakal nyari kesenangan lain gitu, dan gak terasa tahu-tahu tangan kita udah megang HP, udah main Instagram, udah buka lagi, padahal kita harus kerja dan segala macam ya. Intinya itu efeknya bisa bikin kita malas dan malah ke distract lebih banyak di sisa hari kita. Makanya kalau saran aku ya, kalian kalau pagi-pagi hindarin buka Instagram. Pokoknya hindarin buka sosmed lah, Instagram, TikTok dan sebagainya. Ya kalau kalian mau buka sebentar aja, lihat info, udah tutup lagi. Karena ya sebenarnya di situ nggak ada yang penting-penting banget gitu loh. Aku buka Instagram juga sebenarnya nggak ada yang wah penting banget gitu, kecuali ya kalau Liverpool habis main ya, itu penting banget buat diupload ke story ya. Habis itu udah, yang lain gak ada yang penting. Lihat story temen, mereka oh lagi jalan-jalan. Lihat story temen, oh udah sukses, oh udah nikah, atau kan. Itu malah bikin kita stres, malah bikin kita ngerasa kayak kok di umur yang segini kita masih jalan di sini aja, sementara mereka udah berhasil dan segala macamnya. Itu ya salah satu efek negatif dari sosial media, di mana orang-orang berlomba-lomba pengen nyari validasi, pengen dilihat hebat, tapi buat sebagian lainnya malah bikin minder dan ya ngerugiin lah. Jadi kurangin main sosmed, hindari main sosmed di awal hari. Ya kalau kalian mau main sosmed, usahain kalian mainnya itu ya memberikan impact yang positif juga ya, kayak kalian konten hal-hal yang baik, dan juga ya kalian bisa berbagi kreativitas kalian ya. Dan langkah selanjutnya yang aku lakuin adalah aku mulai berusaha untuk membaca buku ya, meskipun jujur aja nggak banyak lah, mungkin sehari cuman semuka selembar 2 lembar gitu. Baca buku sini fungsinya apa teman-teman? Ya itu tadi, aku pengen ngebalikin otak aku yang udah kebiasa kecanduan sama sosial media, sama Instagram, sama TikTok. Aku pengen balikin lagi biar bisa baca buku lagi gitu. Karena jujur semenjak adanya sosial media ini, dulu aku suka banget baca buku teman-teman. Dari mulai aku kecil sampai ya waktu sekolah lah ya. Sekarang ketika udah megang HP tiap hari, itu baca buku rasanya tuh nggak tahan, bener-bener males banget, dan ya nggak bisa lah intinya lah. Jadi ketika aku udah mulai ngurangin sosial media, aku coba buat baca buku lagi. Kebetulan aku bawa beberapa buku bacaan lah ya. Ya baca aja, terserah buku apa aja pokoknya. Yang aku punya sih self improvement ya. Jadi aku baca aja, sekedar buat ngelatih otak aku buat ya kayak riset gitulah, kita balikin ke asalnya lagi, biar ada input, masukan, dan ya belajar. Syukur-syukur ada manfaatnya gitu. Oh ya, kalian sebelum kalian biasain baca buku, yang paling penting adalah kalian biasain lagi membaca Al-Quran. Nah, dia ngaji. Jujur aja, selama aku mulai kerja ini ya, karena emang pulangnya udah sore, udah capek, dan malamnya kuliah, itu kadang waktu ngaji keambil, tuh baca Quran tuh keambil. Setelah subuh juga kadang kita ngantuk ya, ketiduran ya. Mohon maaf, tidur pagi gitulah. Karena malamnya kadang tidur telat, karena ya macam-macam lah. Jadi baca Quran tuh udah jarang banget, dan aku ngerasa kayak emang lalai gitu lah dalam masalah
kayak gini. Dan langkah selanjutnya teman-teman, dan mungkin ini yang terakhir yang bakal aku share malam ini ya, yaitu mencari kegiatan lain buat distract dari pemikiran-pemikiran tersebut. Ya kalau aku sendiri sih jujur, aku nge-distract dengan ya kayak gini, aku bikin konten, take video, atau ketika weekend aku jalan-jalan, hunting foto gitu ya, bawa kamera kesana kesini. Meskipun emang jujur hunting itu keluar duit sih, dan aku malas banget tuh keluar duit bensin itu gede banget. Ya intinya cari kegiatan lain yang bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran kalian yang kayak gitulah, yang agak negatif lah ya. Jadi ayo kita kembali berpikir positif. Udah intinya coba jalanin aja, nikmatin hari-hari kalian, nikmatin setiap langkah dan prosesnya, karena hidup ini tuh bukan perlombaan teman-teman. Semua orang bakal punya waktunya sendiri, semua orang pasti bisa sampai di garis finishnya, entah itu dalam waktu dekat atau dalam waktu yang cukup panjang ya. Jadi garis finish orang-orang tuh berbeda-beda, karena garis start kita pun berbeda-beda. Teman-temanku mungkin mereka mulai kuliah lebih awal karena mereka mampu punya uang. Sementara aku harus gap year 1 tahun, kerja dulu ngumpulin uang buat biaya kuliah ya. Garis start kita aja udah beda. Aku udah telat 1 tahun, nggak bakal bisa finish bareng mereka. Itu udah mutlak banget. Makanya teman-teman, kalian gak usah minder, gak usah takut dengan apa yang bakal terjadi di masa depan, karena tiap orang punya hal yang uniknya masing-masing ya. Ya kalau bisa kalian emang benar-benar ngerasa kayak nganggur banget, dan kalau misalkan bengong gitu ya, ada aja pikiran-pikiran aneh yang masuk, makanya kalian harus cari hobi. Dan kalau kalian penasaran apa sih manfaatnya hobi, kalian bisa cek video aku sebelum ini tentang hobi. Aku di situ berbicara tentang manfaat-manfaat punya hobi gitu ya. Atau kalian bisa langsung cek aja artikelnya, aku taruh di kolom deskripsi di video itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk daily journal kali ini. Sorry aku belum bisa lanjut praktek bahasa Inggrisnya karena kehabisan topik ya, dan aku masih berpikir konten bahasa Inggris apa yang harus aku tayangkan gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah mau ngobrol bareng aku hari ini, dan sampai jumpa di daily journal berikutnya. Bye bye.